Di video kedua ini, kita bahas fintech ya. Kita mulai dari pengertian dulu. Apa sih itu fintech? Fintech atau Financial Technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik saja. Bagaimana fintech itu bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana bisa diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Apa sih keuntungan dari fintech itu? Yang pertama, bagi konsumen mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Yang kedua, bagi pengelola produk dapat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, serta membekukan alur informasi. Dan yang ketiga, bagi suatu negara dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi dan meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Nah, bagaimana peran fintech dalam sistem pembayarannya? Fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, serta membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Perkembangan fintech di Indonesia, yaitu pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment sebesar 43%, pinjaman sebesar 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk bertumbuh, perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan. Adapun peran fintech di Indonesia antara lain mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau, meningkatkan inklusi keuangan nasional, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, serta mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Jenis-jenis fintech di Indonesia. 1. Peer-to-peer lending. Fintech ini menyediakan layanan pemberian dana dan peminjaman di satu platform yang sama. P2P adalah sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Bukan hanya peminjam saja yang untung, namun juga investor karena mendapat bunga dari dana pinjaman yang diberikan. 2. Manajemen risiko dan investasi. Jenis yang satu ini fungsinya untuk memantau kondisi keuangan sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robot advisor. 3. E-aggregator. Berbeda dengan jenis fintech di Indonesia yang sebelumnya, e-aggregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. 4. Payment, clearing, dan settlement. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Lalu, apa sih risiko di industri fintech? 1. Perlindungan konsumen. Perlindungan dana pengguna untuk potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech. Perlindungan data pengguna berupa isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti serangan hacker, malware, dan lain-lain. 2. Kepentingan nasional. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Stabilitas sistem keuangan perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.
Tantangan vintage. Ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan vintage, adopsi peraturan terkait tantangan, Know Your Customer, e-rating dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri vintage. Koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, OJK berinisiatif untuk membentuk Vintage Advisory Committee. Analisis peer-to-peer lending. PT Amarta, perusahaan ini menyediakan situs web yang menghubungkan pendana urban dengan pengusaha mikro kecil di pedesaan. Lewat perusahaan ini, pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja untuk tumbuh akan terhubung dengan pendana yang mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan dibanding instrumen pendanaan konvensional. Proses didirikannya Amarta. Pada tahun 2009, Andi Tautan Garuda Putra memulai pilot project di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ia memulai Amarta berbekal uang pribadinya sebesar 10 juta yang diberikan secara berkelompok dengan jumlah anggota 15 hingga 25 orang ibu rumah tangga. Pada tahun 2010, Amarta resmi berdiri sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM dengan Badan Hukum Koperasi Amarta Indonesia. Tujuannya memberi akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. Pada tahun 2015, Amarta secara resmi bertransformasi menjadi layanan peer-to-peer lending. Transformasi tersebut memungkinkan individu atau kelompok melakukan pendanaan untuk pelaku UKM yang mencari pinjaman. Pada tahun 2016, layanan keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology Vintage PT Amarta Mikro Vintage telah resmi terdaftar di Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, Industri Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan. 3 tahapan sebelum menyalurkan dana. Yang pertama, survei wilayah dan demografi. Pada proses ini, Amarta melakukan dialog dengan tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh gambaran tentang potensi di wilayah tersebut. Yang kedua, membentuk kelompok majelis. Bagi calon peminjam perorangan yang membutuhkan modal diminta untuk membuat kelompok kecil beranggotakan 5 orang, yang kemudian tergabung dalam satu majelis besar yang beranggotakan 15 hingga 20 orang. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada peminjam yang berkaitan dengan pengelolaan modal yang akan dipinjamkan dan kedisiplinan dalam pengembaliannya. Proses pendanaan, membuka akun perdana secara online, memilih mitra penerima pinjaman, menikmati angsuran per minggu. Risiko Amarta, apakah Amarta aman? Amarta adalah satu-satunya website yang menawarkan perlindungan ganda melalui asuransi jiwa wajib bagi lender, ditambah dengan asuransi kredit yang bersifat opsional. Investor bisa membayar premi asuransi sebesar 1,5% dari pendanaan Anda untuk melindungi 75% modal yang diinvestasikan. Meski menyasar pelaku UMKM yang unbankable, namun tingkat keamanan investasi di Amarta justru terjaga dan bisa diandalkan. Selain pembiayaan dijamin oleh perusahaan penjamin kredit, Amarta juga menerapkan sistem pengendalian berbasis teknologi untuk meminimalkan risiko. Tak hanya itu, Amarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial telah terdaftar dan operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, sistem yang diterapkan oleh Amarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga legal dan aman. Apa keuntungannya? Apakah pemodal untung? Apakah peminjam untung? Keuntungan bagi pemodal. 1. Transparansi terkait dengan informasi tentang profil calon peminjam yang disertai dengan skor kreditnya, sehingga memudahkan pemodal untuk mempertimbangkan risiko sebelum membuat keputusan untuk memberikan pendanaan. 2. Dalam akad perjanjian, pemodal bisa mengetahui secara jelas data diri peminjam dan tujuan dari peminjaman modal tersebut. 3. Informasi angsuran ditampilkan secara online pada dashboard akun pemodal. Imbal hasil yang tersedia bisa ditarik kapan saja sehingga bersifat liquid. 4. Pemodal dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan instrumen investasi konvensional. Untung bagi peminjam. 1. Jangkauan layanan yang lebih luas hingga pelosok daerah sehingga memungkinkan bagi calon peminjam yang belum tersentuh dengan layanan perbankan konvensional untuk mengaksesnya. 2. Memberikan peluang akses pembiayaan yang lebih mudah bagi para pelaku UMKM. 3. Memperoleh skor kredit yang bisa menjadi referensi dalam mendapatkan nilai pembiayaan yang lebih besar.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Subscribe ya, biar nonton video ini dapat nilai bagus.